Ada pesta gol di Euro, persembahan Portugal dan Spanyol ya, kualifikasi Euro maksudnya. Yang lagi bisa jebolin banyak gol, tapi mungkin lawannya dari negara antah berantah. Mungkin kita ngelihat bagaimana dari timnas yang paling menarik nih ya. Kita lihat ada Spain bisa menang 6-0. Terus juga ada yang 9-0 Portugal tuh lawan Luxembourg. Itu makanya gue bilang kayak timnas kita harus coba lawan Luxembourg untuk tahu seberapa kuat kita ngadepin kayak Luxembourg yang biasa dibantai sama tim-tim Eropa. Mungkin bentar. Luxembourg itu di rank 3 loh. Hah? Di grup mereka Oh, di itu grup di grup mereka Oh, rank iya, 3 iya. loh. Jadi nggak sejelek itu. tapi emang langganan dibantai sama tim-tim Eropa. Makanya gue pengen tahu tuh. Cuman akhirnya kan berkembang. Kenapa bisa 9-0? Ya alasan satu, karena Dodo nggak main. Kemarin dulu juga bisa menang. Sama kayak di Piala Dunia, lu kan lihat. Iya. Ronaldo nggak main, langsung main bagus. Ya, karena lawannya intens juga sih. Tapi kalau justru menurut gue Dodo cocoknya main di laga-laga kualifikasi kayak gini. Ya, Kalau di lawannya. turnamen Nggak, udah tapi nggak kuat mereka ya. kelihatan banget mereka terakhir tuh menang 1-0 berkat golnya Bruno. Itu juga bapuk mainnya. Pokoknya pada saat Dodo nggak main, itu udah banyak media bilang begitu, mereka lebih lepas kayaknya. Ya itu ya mungkin banyak pemain yang bisa juga mengambil peran lebih besar dibanding ini ya. Tapi kita ngomongin bagaimana Italia dulu ya. Italia juga kemarin bisa menang lah lumayan lawan tim yang sempat nahan seri Inggris, ngalahin Jerman apa nahan seri Jerman? Ukraina. Seri 3-1. Iya Ukraina. Berarti Ukraina bapuk main, come on. ya tapi kan Inggris sama Ya itu dari Jerman, sisi skor. Iya, Lu iya, kalau iya. lihat dia bermain, ya elah ini tim apa Iya, nih? maksud gua berarti- rasa lawan Indonesia belum tentu Indonesia lalu kalah. lebih meremehkan lagi itu. Serius, wah itu parah banget Ukraina tuh. Nggak separah, fisikalnya masih tetap Oh ada ya lah. fisik ya, Fisiknya. passingnya hancur-hancuran men. Tapi ini kalau buat Spalletti apa pertanyaan apa karena dari penyerangnya justru nggak ngegolin tapi dari Fratesi yang 2 gol gelandang gitu. Ya, dari Fratesinya dulu ya, dia kan dari di Sassuolo ini kan karirnya kemana-mana dipinjemin. Ke Ascoli, terus ke Empoli, ke Monza, tahun lalu bagus pinjem-pinjem, termasuk sekarang juga ke Inter juga Sekarang ke Inter. dipinjem. Dan gue sih berharap di Inter bisa dipermanenkan ya untuk menggantikan misalnya Mkhitaryan dan midfield yang udah pada tua. Dan kemarin dia bermain di trio midfield di sebelah kanan, tapi sering maju ke depan gitu. Artinya bisa advance cukup bagus Fratesi ini despite di umur dia masih cukup muda gitu. Dan secara keseluruhan gue bisa melihat Napoli yang dipegang sama Spalletti dulu gitu, bahwa tim ini beda sama Italia yang biasa Mancini. pasif. Ya, yang biasa pasif, yang Emang biasa. Gini lumayan keren lah sebenarnya waktu Ya, Piala Eropa abis ya. Euro, bagus. abis Abis Euro Euro hilang gitu abis ya. Euro kan Ya, ya. hilangnya Gua bisa bingung ya, 36 bisa nggak gitu ya. kekalahkan kan luar biasa Mancini. Abis itu kan udah Hilang, drop. magisnya hilang gitu Dan aja ya. sekarang ya dengan 4-3-3-nya cukup progresif, permainannya juga ya menyenangkan lah. Lihat Italia yang sekarang gini dan menggunakan pemain-pemain muda juga, ya gue cukup senang. Dan gue mungkin gue sedikit setuju sama Panji bahwa Ukraina juga yang di game kali ini nggak sejelek waktu menghadapi Inggris, cukup sedikit bagus lah. Ukraina adalah salah satu tim yang menggunakan low block sekaligus numpuk pemain di tengah, itu cukup bagus gitu. Untungnya kemarin nggak starter Mudryk ya, dimana passing hilangnya itu nggak sebanyak menghadapi Inggris gitu. Dan kemarin ya Remchuk juga main, ya cukup bagus dan cukup solid lah Ukraina kemarin, dan bisa menang menghadapi Ukraina seperti kemarin, ya buat gue ya inilah awal yang bagus buat Spalletti lah. Ya kalau gue juga sepakat, apalagi kalau dari segi permainan mungkin belum ada progresif yang luar biasa banget dari Italia. Masih kayak Italia yang gue lihat 2 bulan 3 bulan lalu, seperti di akhir-akhir hari terakhirnya Mancini masih kelihatannya kayak gitu. Tapi at least dari segi intensitas jelas ada peningkatan. Habis itu dari produktivitas, dari lini gelandangnya pun juga dari second line udah lebih aktif ketimbang dari masa Mancini. Dan juga kalau dari segi poin, akhirnya kan kalau kemarin-kemarin kita lihat ini kayaknya Italia lagi-lagi akan jadi Euro ini akan jadi turnamen yang mengecewakan lagi lah. Bahkan bisa jadi nggak lolos kayak Piala Dunia. Tapi kalau kita lihat akhirnya kemarin mereka bisa meraih kemenangan penting lawan Ukraina, dan akhirnya poinnya sekarang sejajar dengan Makedonia dan juga dengan Ukraina itu sendiri. Menurut gue ini poinnya sangat-sangat penting untuk jadi modal mereka untuk bisa lolos. At least dari segi permainan gue yakin masih bisa diangkat lah, masih bisa diperbaiki. Tapi kalau dari segi poin, segi hasil ini sangat membantu Coach. Ukraina itu udah ketemu Inggris 2 kali. Italia masih ketemu Ya, Inggris. gamenya minus sekali. Iya, masih permainan One game masih in beda. hand. Masih ketemu home Ya. lawan Ukraina. Jadi nggak segampang yang lu pikir. Mereka kehilangan poin lawan Makedonia Utara. Itu big blow. Oke. Kalau dibilang sisi permainan untuk gue ya not good not bad, tapi karena Spalletti pelatih baru, pemain muda butuh waktu. Tapi kalau dibilang bagus ya gue. Belum. Untuk gue sih Ukraina lu harusnya merem lu telan.
Ngerti Tapi nggak? kalau kenapa gue bilang tadi kenapa ini good result banget, kalau dari segi performance wise masih jauh lah, masih belum seperti yang kita harapkan, Iya. mungkin begitu. Tapi kalau gue lihat Italia ini kan datang ke pertandingan ini dengan badai cedera yang cukup mengkhawatirkan sebenarnya. Tonali nggak bisa 5 pergantian dimainkan. pemain. Iya, habis itu pemain banyak perubahan segala macam. Menurut gue ini poin yang sangat penting gitu. Despite dari segi permainan masih belum membantu banget, tapi untuk segi persaingan di grupnya ini menurut gue akan sangat mengangkat iya. moral mereka dan confidence booster bagi mereka secara keseluruhan Tapi pastinya. jadwal itu lebih berat daripada Ukraina loh. Ya, jadwal yang menanti mereka ke Iya, depannya nih, iya, apalagi iya. ketemu Inggris juga segala Iya, macam iya. kan bisa jadi calculated yang Dan Ukraina udah pertandingan 2 ini. kali ketemu, makanya gue nggak yakin. Ya kalau seandainya Italia nggak lolos, ini sangat memalukan sih. Berturut-turut Ya, lu bisa kalah bersaing sama Ukraina. This Ukraina is a big joke seriously. Kalau kita kenal Ukraina 5-6 tahun yang lalu itu Mungkin. masih oke lah. Ukraina parah banget. 2-3 kali nonton Ukraina, tiap kali gue nonton tambah parah bukan tambah bagus. Ada Modric, ada Trubin. Tapi kalau melihat Italia, gue sekarang masih belum melihat siapa kira-kira di lini depan yang punya jaminan starter. Mungkin kalau fit Chiesa oke lah, tapi gue belum lihat ujung tombaknya nomor 9 siapa, terus sayapnya satu lagi siapa, karena begitu sering dirotasi ada Gnonto, terus Raspadori yang menurut gue di Napoli pun bukan starter. Belotti masih main nggak sih? Hah? Belotti. Belotti di Roma, di Italia main tapi nggak dipanggil ini. main tapi nggak dipanggil timnas nggak dipanggil. Italia. Nggak dipanggil sama- timnas. Sama Oriundi itu si Retegui main juga kan. Lo melihat ada nggak untuk menyerang-menyerangnya akhirnya punya potensi nih kira-kira, karena kalau Immobile lagi kayak udah Iya. mati sih, udah lewat Iya, sih masanya. udah lewat, Immobile betul. Kelihatan kalau dari perbandingan 2 match terakhir deh, ibaratnya lawan Makedonia dan juga lawan Ukraine, kelihatannya lebih cocok si yang main kemarin Raspadori itu, walaupun dia nggak ngegolin tapi efeknya di atas lapangan lebih berguna. Berbalik sama si Immobile golin lawan Makedonia tapi secara peran di atas lapangan nggak terlalu berguna gitu di atas lapangan. Dan kalau gue ingat selama 6 bulan terakhir kan Italia main hasilnya nggak terlalu memuaskan ya. Dan selama 6 bulan ini kalau gue ingat juga strikernya selalu berganti-ganti gitu. Waktu itu 6 bulan lalu itu Retegui, habis itu kemarin nyoba lagi si Ya, Immobile, karena mereka Gnonto, segala karena macam. mereka nggak punya pemain yang benar-benar excel. Setelah Piala Eropa, kenapa gagal berapa pemain senior out? Regenerasi. Piala Dunia gagal dirombak total, which is good, rombak total, ya kan? Tapi gue kalau jadi Spalletti, gue mikir, gue harus mau pasang siapa? Karena kualitasnya gitu-gitu aja semua. Kualitas yang gitu-gitu aja itu banyak banget, dan bahkan yang muda-muda. Jadi wajar aja kalau rotasi, coba. Eksperimen dalam timnas dengan pemain baru itu hal yang lumrah, semua orang melakukan itu. Cuma yang jadi masalah kalau lu main di timnas, lu harus hasil. Lu nggak bisa kayak di liga. Liga 2-3 kali kalah beruntun nggak ada masalah, ya kan? Tapi di timnas lu bisa 2 kali kalah, kalau perlu ugly win. Yang penting lu menang sambil perbaiki. Nah, ini yang masih menjadi tanda tanya, apakah Spalletti sanggup menjalankan itu. Mancini kan bukan pelatih jelek juga, Iya. tapi dia flop juga. Makanya targetnya lolos dulu aja ke Jerman. Betul. Iya, Kayak itu dulu udah aja. penting dulu Maksudnya secara permainan pasti bakal ya sambil lah gitu. Karena Mancini juga nggak dalam satu malam memperbaiki, membawa Italia untuk juara Euro. Dan kondisinya sekarang dia juara Euro loh Italia ini kondisinya. Statusnya ya. Juara bertahan. Juara bertahanan ini menarik karena kalau ngomongin tadi coach soal 2-3 kali kalah udah bisa menentukan. Nah ini kita mendingan yang lihat tim yang bisa menang banyak terus dan mainnya ugly win banyak. Dan ada Portugal menangnya 9-0 walaupun dia juga pernah jadi juara Eropa, tapi mimpinya untuk menjadi juara dunia kayaknya masih jauh, mungkin di 4 tahun lagi. Tapi kalau untuk menjadi juara Eropa rasanya dengan skuad sekarang masih punya kualitas nggak sih? Karena dia sebenarnya dari kualitasnya bagus-bagus banget kan. Masih ada Bernardo Silva, Bruno, Gonzalo Ramos, you name it, Cancelo, Leo, ya oke lah Leo. Bagus Tapi dong, Leo. maksud gua merata lah skuadnya Iya. gitu kan, nggak kayak zaman dulu cuma 3 orang, 4 orang. Menurut lo, Iya. dia punya chance untuk bisa bermain lebih bagus karena belum terkalahkan kan, kemudian belum, kalau nggak salah clean sheet di beberapa pertandingan terakhir juga bagus tuh, berarti di bawah Roberto Martinez, mungkin di Belgia di ayam-ayamin, di Portugal cukup oke dia bisa ngeramunya. Ya ini tim yang mencoba transisi dari era Ronaldo ke era pasca Ronaldo gitu. Gue ngerti kenapa Ronaldo nggak dimainkan kemarin. Lawannya yes mereka peringkat 3 Koci, cuman ya it's Luxembourg gitu. Ini harusnya menjadi ladang gol bagi Portugal dan ya benar mereka melakukan itu. Trio depan mereka juga ya cukup oke. Yang tadi di awal Panji bilang beberapa pemain punya peran sedikit lebih leluasa. Gue sih nanggapnya Bruno Fernandes ya. Dimana dia kemarin dari kanan
coach udah berkali-kali bilang kalau Bruno di kanan ini bakal excel banget, dan terbukti semalam pun dia di kanan pun bagus, di tengah pun bagus. Artinya bahwa Kalau punya kebebasan. pemain ini butuh Kalau dia kebebasan. mau. Dan ya kalau dia mau. Lebih karena dia mau, bukan Iya. dia bisa. Dan dia dipercaya gitu, boleh bisa begitu, dan bukan sekali kesalahan, dua kesalahan langsung dirajam sama supporter gitu. Dengan dia kemarin di Portugal menghadapi Luxembourg, gue rasa, wih leader banget nih gitu, di tengah berasa banget, aktif maju ke depan. Gue melihat Portugal ini ya dengan striker modelan Jota, Gonçalo Ramos, gue cukup percaya diri. Rafael Leao juga, walaupun kalau untuk juara yang masih jauh Ji, cuman kalau untuk PD menatap Euro, gue sih cukup pede Secara ya. kualitas oke lah. Iya, ya, dan ya mungkin pelan-pelan gue nggak tahu apakah Roberto Martinez bisa menyampingkan Ronaldo dari squad ini atau enggak, karena yes, he's a very good player, he's a GOAT, cuman demi kebutuhan timnas, baiknya gitu pemain-pemain yang udah melewati masa terbaiknya ya pelan-pelan dikesampingkan lah gitu. Tapi gue ingat waktu di awal-awal ngejabat Portugal, dia ada lip service ya kan. Kita masih akan memakai jasa Ronaldo dan lain-lain. Maksud gue, pasti dong. gue merasa kalau Ronaldo kalau buat diajang-ajang kayak gini sih masih bisa. Tapi kalau turnamen mungkin bukan lagi sebagai starting line up, tapi untuk mungkin Iya. modal di kayak Tapi Henderson di kalau bawah dari kualifikasi aja dia masih dimainin, nanti bakal kaget Ji. Jadi mendingan sih. pakai tim yang udah lu pakem gitu. Dia menjadi cameo Ronaldo nggak player apa-apa, lah squad itu. player Iya. aja gitu. Cuman 4-3-3 yang lu pengen kelihatan itu lebih bagus bisa. banget. Dan ini bagusnya buat Bruno sih impact-nya menurut gue. Iya, gue suka banget Bruno semalam. Dan dia impact-nya luar biasa banget ya, 3 assist 1 gol itu luar biasa banget bagi Bruno. Dan kalau ngomongin soal Portugal, berbicara soal kehidupan setelah Ronaldo lah katakanlah, menurut gue nggak cuma dilakukan sejak kedatangan Martinez, bahkan pas Piala Dunia pun ketika mereka pesta gol lawan Korea ya kalau nggak salah pesta gol itu kan nggak ada nggak ada Ronaldo juga, dan itu Gonçalo Ramosnya mainnya lebih lepas ketika di hari itu. Jadi Semua menurut gue main lebih lepas lebih tanpa dia. bagus. Mungkin penampilan paling bagus Portugal di Piala Dunia ketika pesta gol lawan Korea itu. Dan menurut gua ini ya mereka kalau dibandingin ya, kayak pasti kan orang ngebandinginnya Lionel Messi dan Argentinanya. Menurut gua kalau soal kehidupan setelah Argentina, setelah Messi, habis itu Portugal setelah Ronaldo, Portugal ini Lebih jauh pede, lebih siap, lebih pede. lebih bagus kalau dari segi kualitas. Kualitasnya segala macam. lebih bagus. Yes. Gila lu di tengah ada Bernardo Silva, Bruno. ada Bruno, tuh Danilo. ada Palhinha, Palhinha. terus di Belum ntar kalau Matias Nunes dipanggil juga Iya, City. semua squad itu, the whole Lengkap team ya. itu bagus. Bagus, ya. Cuman Nuno kembali Mendes. lagi, ya Dodo itu nggak boleh main. Baru mereka main lepas, sesimpel itu. Lo fansnya mungkin nggak suka dibilang gue hater, gue nggak hate, tapi gue melihat dan faktanya terbukti 2 kali di Piala Dunia sama kemarin. Luxembourg ini bukan lu menang fair, tapi bukan tim yang lu bantai 9-0. Ini bukan Andorra. Ini Siprus. ini bukan tim-tim yang bener-bener kecil banget, ngerti nggak? Bahwa lu bisa menang 9-0 itu luar biasa rekor. Ya kembali lagi karena gue lihat pemain-pemain ini main lebih lepas. Kalau ada nggak ada satu sosok kalau nggak dapat bola ngambek, ngerti nggak lo? Ya kan itu yang terjadi sekarang. Dan Bruno juga lepas karena punya pemain-pemain yang bisa berjuang secara tim. Nggak kayak di Itulah kita tahu lah. Kita ngomongin sekarang dari Portugal pindah ke Spanyol yang juga dalam tahap pembangun di bawah Fuente, dan kemarin di laga sebelumnya juga menang besar, sekarang juga menang 6-0. Ini melihat bagaimana menghadapi Siprus, susah juga sih kita menjadikan parameter karena 2 laga terakhir lawannya bisa dibilang enteng ya, tapi buat start ini akan menjadi laga yang menjadi tolak ukur yang cukup oke ya untuk jam terbang pemain-pemain muda buat Fuente untuk membangun fondasi. Menurut lo seberapa positif melihat perkembangan dari Spanyol di bawah Fuente? mungkin coach nggak setuju kalau tadi Luxembourg dianggap jelek, cuman kalau Siprus lo harus setuju coach. Siprus nih hancur banget. Tapi Gimana Spanyol ceritanya bisa menang Inaki 6-0. Williams di kiri ketemu sama Andreu bek kanannya, itu sprintnya jauh banget. Bukan. Luxembourg hancur, Siprus level, tapi masih ada Faroe Island, Oh, iya, masih iya. ada Oh, iya, Andorra iya, iya. yang lebih hancur Hancur lagi. lagi, yes, Bahwa yes. mereka berdua hancur, gue tahu semua tim yang agak bagus dikit Iya. aja pasti menang lawan Iya. Siprus sama Iya makanya Luxembourg. Luxembourg. Cuman ya maksudnya perbedaan kualitasnya kemarin Spanyol muda sekali, maksudnya ya beringas gitu, bergas, cepat, physicality-nya kelihatan, gampang sekali si Siprus ini hilang bola. Ya cuman buat gua Spanyol dan Portugal pemain ini bakal menatap nanti liga dengan kepercayaan diri yang sangat tinggi karena bisa bermain selepas itu, seenteng itu, dan buat gua dengan Yamin Lamal pada akhirnya jadi start juga, ini memberikan kepercayaan diri lagi buat dia. Gavi kayak Christian Kifu di sini pakai helm cukup bagus juga. Ya buat gua bersama Inaki Williams sebenarnya bukan pemain yang gua highly rated, sangat tinggi, cuman kemarin menghadapi Andreu bek kanannya Siprus kok ya bisa bagus banget. Cedera ya? Iya. Dan ada Alex Baena juga, banyak pemain-pemain muda yang dibawa sama De La Fuente, ya wajar lah. Dia dari kelompok usia muda juga, dan sekarang di senior pasti bakal mengorbitkan dan mencoba nama-nama pemain muda untuk dicoba di grup di tim Spanyol ini. Dan buat gue
gue belum melihat Spanyol mendapatkan tes yang selevel lah gitu. Jadi buat gue ya sejauh ini cukup oke Spanyol. Apakah bagus banget belum? Cuman Tesnya nanti lawan Scotland di kandang. They have to win. itu penting. Sebelumnya kalah. Ya, itu penting banget dan ya tetap kalaupun ya have to win tetap Skotlandia itu memang bukan apple to apple levelnya, ya, cuman ya betul. kalau itu has to win jelas karena emang secara kualitas harusnya di atasnya di atas Scotland gitu. Cuman buat gue sejauh ini Spanyol belum mendapatkan tes yang benar-benar bisa eye testnya dengan bagus ya. Eye test, good. Tapi ya berarti artinya sekarang so far kita belum bisa menilai Spanyol terlalu tinggi ya karena Iya, lawannya benar-benar belum selevel dan ini masih benar-benar merotasi banget. Si Fuente kelihatan masih mencoba ramuan-ramuan dari berbagai pemainnya, termasuk kita lihat kemarin Morata yang sebelumnya nyetak banyak gol, kemarin hilang sebabak, akhirnya ada digantilah Joselu yang juga dapat kesempatan dan bisa nyetak gol. Tapi buat catatan tadi kalau ngomongin Luxembourg waktu dibantai 9-0 di pertemuan pertama sebelumnya lawan Portugal juga menang 6-0 juga Portugal dan di saat itu Brace. Bobang Dodo nyetak 2 gol. Jadi artinya iya dan tidak ketika di laga-laga gini Ronaldo bisa diturunkan, tapi kalau laga krusial pasti banyak yang setuju kalau dia udah nggak layak untuk main di turnamen kompetitif kayak Piala Dunia ataupun Piala Eropa. Tapi mungkin banyak yang setuju juga. Kasih komentar di kolom komen, kita akan lanjut dengan topik yang nggak kalah serunya.